Kamu ngikutin kasusnya Pak Nadiem Makarim nggak sih? Nah, sebagai diaspora Indonesia yang lagi ngejalanin mimpinya di Dubai, Uni Emirat Arab selama 313 hari, yang orang tuanya itu tinggal di sebuah desa di puncak Jawa Barat dan kesehariannya itu nggak pakai dolar buat keseharian tuh. Terus yang tinggal di luar negeri itu bukan karena uangnya aja, tapi karena sebel sama pemerintahannya. Terus ngelihat kondisi Indonesia, apalagi kasus Nadiem Makarim tuh kayak untung gue tinggal di luar negeri. Bener, alasan saya memilih hidup di luar negeri sekarang tuh bukan karena uangnya. Bukan, itu mah bukan prioritas saya. Tapi karena sebel sama pemerintahannya jujur. Posisi saya sekarang itu gajinya, kalau ngomongin soal gaji itu nggak jauh beda sama gaji saya di Indonesia. Iya sih di sini transportasi disediain, terus akomodasi disediain. Cuman kan biaya internet memang tinggi. Jadi sebenarnya tuh sama aja. Jadi kalau misalkan ditanya Gus kenapa ke luar negeri, ya karena sebel sama pemerintah Indonesia. Gitu aja. Awal 2025 kan ada hashtag tuh, hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, saya tuh kayak apa ya? Kepincut FOMO sama hashtag itu, orang lain aja bisa masa gue enggak, karena lagi ada efisiensi, saya kena dampaknya, kerjaan orang tua saya juga kena dampaknya, atau lebih dari itu deh, saya kasihan sama orang-orang yang memang terkena dampaknya. Contohnya ya para guru gitu, negaranya tuh jadi nggak stabil sampai sekarang aja nggak stabil. Mungkin itu ya alasan kenapa orang-orang memilih kabur dari Indonesia. Nggak usah ngomongin balik lagi ke Indonesia buat ngebangun negeri. Sesimpel pengen settle di luar negeri aja. Nah mereka kalau misalkan balik lagi ke Indonesia berarti kan ya kehilangan negara yang stabil itu. Emang penting sih. Mungkin itu yang ngebedain mana negara berkembang, mana negara maju. Contohnya gini deh, perang Iran US itu udah masuk ke hari ke-78 gitu. Nah, sampai sekarang tuh UAE itu alhamdulillahnya tuh bisa nge-intercept 98% serangan dari Iran. Padahal UAE itu nggak ngapa-ngapain gitu. Oke lah mungkin UAE itu sekutunya Amerika itu mahal lain, cuman tuh kita yang tinggal di sini tuh ngerasa aman. Emang kairnya nggak aman karena nggak ada pariwisata. Tapi secara general negaranya itu aman. Kenapa? Karena pemerintahannya oke. Sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri, saya tuh masih bingung gimana nunjukin rasa nasionalisme saya. Apakah dengan ramah dan jadi orang yang nurut itu cukup? Orang Indonesia mah kalau mereka nurut tuh bukan benar-benar nurut atau benar-benar setuju. Kita tuh nggak enakan aja sama nggak bisa ngejawabnya pakai bahasa Inggris. Gimana gitu cara menunjukkan nasionalismenya. Saya tuh bingung buat mengambil peran. Wong besok aja mau breakfast di akomodasi atau di hotel, saya bingung. Kalau misalkan breakfast di hotel di tempat kerja saya nggak ada nasi, kalau misalkan breakfast di akomodasi saya malas masak nasi. Gimana cara mau menunjukkan nasionalisme, coba kehidupan sendiri aja nggak tahu arahnya kemana. Dan meringisnya itu orang-orang yang benar nasionalis dan mengambil peran buat ngebangun negeri itu malah dikriminalisasi. Contohnya ya kasus Pak Nadiem aja. Tapi kan saya tuh mikir ya, Pak Nadiem mah kayaknya terlalu jauh deh sama saya. Kayak langit dan bumi. Beliau kan sempat jadi menteri, terus founder Gojek juga gitu. Tapi tuh yang makin meringis, nggak usah ngomongin Pak Nadiem deh. Orang biasa gitu, kayak tahu nggak sih kasus editor yang dikriminalisasi, katanya hasil editannya tuh nggak ada harganya. Atau teman-teman tahu kasus Alvin nggak, yang dikubur sama oknum TNI? Atau Andri Yunus, aktivis disiram air keras. Kalau misalkan mereka aja kena, terus saya yang suka ngebecandain pemerintah, jaminannya apa saya nggak akan kena? Jadi tuh emang bener sih, paling bener di luar negeri. Saya tuh paham kalau misalkan ada teman-teman yang emang pengen balik ke Indonesia, mungkin karena udah lama di luar negeri atau memang gak kuat aja di luar negeri.
Tapi tuh saya pengen nanya ke teman-teman yang sekarang lagi di luar negeri dan pengen balik lagi ke Indonesia. Jaminannya apa? Kalau misalkan hidup kita tuh bakal lebih baik. Atau jaminannya apa? Kalau misalkan kita tuh bisa ngegapai mimpi-mimpi kita kalau misalkan kita di Indonesia. Saya tahu pada akhirnya kan Indonesia rumah kita. Kita dilahirin di Indonesia, keluarga kita di Indonesia. Cuman kan itu resiko yang udah kita siap tanggung ya sebelum memutuskan buat pergi ke luar negeri dulu, jauh dari keluarga salah satunya. Yang sekarang saya harapin tuh, iya saya jauh dari keluarga, saya jauh dari Indonesia, tapi kan saya jauh dari pemerintahan Indonesia, maksudnya tuh iya saya jauh dari keluarga, itu resikonya. Tapi semoga resiko yang saya ambil ini dan pertaruhannya itu worth it, ya nggak?